Selamat datang di Sukor Makro Update. Neraca dagang bulan Oktober kembali surplus. Untuk neraca perdagangan, Indonesia masih mencatatkan surplus 2,4 miliar dolar, lebih rendah dari bulan September dan melanjutkan tren surplus yang ke-66 bulan beruntun. Dari sisi ekspor, tercatat kontraksi 2,31% year on year dan 1,79% secara bulanan, dengan nominal 24,23 miliar dolar. Artinya, ekspor di bulan Oktober kemarin menurun. Dan penurunan ini didorong oleh penurunan nilai ekspor 3 komoditas utama Indonesia, yaitu minyak kelapa sawit, batu bara, dan besi dan baja. Ketiga ekspor komoditas tersebut secara tahunan menurun, kecuali besi dan baja. Besi dan baja tapi juga turun secara bulanan sebesar 5%. Dan sekarang kalau kita lihat berdasarkan sektor, komoditas dari sektor industri pengolahan mendominasi ekspor non-migas, lebih dari 80% dari total ekspor non-migas. Dan komponen ini masih mencatatkan pertumbuhan positif baik secara bulanan dan tahunan. Di sisi lain, dua sektor lainnya, pertanian dan pertambangan, masing-masing kontraksi secara tahunan. Barang dari sektor industri manufaktur ini apa saja? Contohnya adalah minyak kelapa sawit dan besi dan baja, yang merupakan sebagian dari komoditas ekspor utama. Kemudian barang sektor pertanian itu contohnya adalah buah, kopi, tembakau, dan lainnya. Untuk batu bara sendiri jelas termasuk ke barang dari sektor pertambangan. Sekarang beralih ke sisi impor. Impor bulan Oktober kemarin menurun secara tahunan 1,15%, tapi naik 7,42% secara bulanan, dengan nominal 21,8 miliar dolar. Ini juga yang menjadi pendorong turunnya surplus di bulan Oktober dari bulan September. Untuk impor berdasarkan golongan penggunaan barang, ada barang konsumsi, barang bahan baku, dan barang modal. Impor barang konsumsi dan bahan baku semuanya lebih banyak dari bulan lalu, meskipun turun secara tahunan, kecuali barang modal. Dari data tersebut bisa disimpulkan bahwa aktivitas industri manufaktur cukup positif, karena aktivitas impor barang bahan baku dan barang modal termasuk barang konsumsi adalah indikator dari aktivitas ekspansi dari pelaku usaha di sektor industri pengolahan. Kemudian dari sisi ekspor juga, ekspor barang manufaktur jadi indikator kinerja industri pengolahan. Data ekspor impor tersebut juga sejalan dengan PMI manufaktur yang dirilis oleh S&P Global untuk bulan September, Oktober, dan November, yang tercatat di zona ekspansif. Data PMI manufaktur ini terakhir diupdate untuk bulan November yang bahkan naik ke 53,3, tertinggi sejak Februari tahun ini. Jadi kemungkinan indikator-indikator dari neraca dagang tadi bisa menunjukkan angka pertumbuhan bulanan yang positif untuk data bulan November nanti. Untuk outlook di tahun depan, kemungkinan besar neraca dagang masih akan tetap surplus dengan asumsi harga komoditas ekspor utama tidak turun terlalu dalam. Dan ini akan jadi katalis yang bagus untuk stabilitas nilai tukar rupiah karena arus valuta asing dari hasil ekspor akan tetap besar.